Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kemarin kita sudah melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan. Sepertinya dari 3 bulan ada yang hadir nggak kemarin kita udah perwakilan RT atau RW-nya? Ada yang hadir nggak sebenarnya? Musrenbang kelurahan. Ya di parkiran Pak, di luar. Oh iya, Pak Harus pasti hadir. Pak Sari hadir nggak? Hadir Pak Sari. Jangan sampai gini Pak, kita mau mengundang musrenbang, kan musrenbang kan usulan pembangunan Pak. Itu biasanya musrenbang sekarang itu musrenbang 2022 itu buat persiapan 2024. Ada per 2 tahun Pak. Jadi ketika kita musuhin sekarang, insya Allah mudah-mudahan di 2024 realisasi. Karena untuk yang 2023 ini merupakan usulan yang 2021 gitu Pak. Jadi nggak mungkin kita usulin di tahun 2023, 2024 sudah ada. Itu pasti setelah karena sudah ada masa antrian kegiatannya Pak. Jadi, alhamdulillah sudah terlaksana Pak musrenbang kelurahannya. Nah, saya harap nih 32 ini aktif Pak, aktif mengusulkan kegiatan-kegiatan apapun Pak yang sifatnya pembangunan di wilayah. Karena persentase musrenbang sekarang itu ada persentasenya Pak, 40% buat pembangunan, 30% buat pemberdayaan. Pemberdayaan itu sifatnya ada pelatihan-pelatihan Pak. Yang 30% lagi untuk UMKM Pak, untuk pemulihan ekonomi. Jadi semuanya ada persentasenya. Cuma saya harap Pak, ketika kita mengusulkan apapun itu sebanyak-banyak usulan saja Pak. Namun nanti kita jadikan prioritas. Nanti kita pilih 10 prioritas Pak. Tentunya prioritas ini tidak mengesampingkan usulan-usulan yang banyak. Itu semuanya kita ajukan Pak. Di lain itu Pak, tolong musrenbangnya semua. Nanti dewan ini Pak bisa membawa usulan-usulan dari kita semuanya, dari RT RW semuanya. Dan usulan dewan itu pasti besok jadi langsung, karena dia sudah punya porsinya kaitan dengan aspirasi. Kan memang dia tiap tahunnya itu aspirasi itu ada budget dewannya, kan gitu kegiatannya. Makanya kemarin banyak juga sih saya tanda tangan kaitan proposal yang di 02. Jadi jangan sampai Pak, saya pengen pembangunan di RW 32 maksimal. Tentunya apa? Tentunya berkat usulan dari Pak RT, Pak RW. Karena kalau Pak RT-nya aktif, Pak RW-nya aktif, insya Allah kita rapikan semua pembangunan di wilayah Sombong. Contohnya Pak, kita alhamdulillah jalan utama Bapak tahu ya, MGC jalan utama itu sampai jalur wahana. Kalau ada itu tahun kemarin Pak, alhamdulillah kita lakukan pengecoran. Itu karena sudah rusak parah Pak, sudah viral. Akhirnya saya berkoordinasi Pak dengan pihak terkait, alhamdulillah dicor Pak, yaitu merupakan kerja keras kita semua tentunya. Karena itu jalan utama depan wahana kan gitu, jalan utama wahana lah gitu jatuhnya, karena depan wahana kan gitu. Walaupun itu berbatasan dengan bangunan juga. Yang kedua itu kemarin kita ada normalisasi Pak. Mungkin Bapak tahu nih, saya sering monitor Pak. Normalisasi kali tangki ini Pak, yang depan kelurahan Puri sampai di kampung Tambun Jaya itu sebanyak 2-3 kilo Pak. Itu kita lakukan normalisasi. Mari kita dapat dari Dewan, dari Pak Dewan. Itu sepanjang 2-3 kilo sampai sana Pak. Itu normalisasi ini banyak manfaatnya Pak. Ketika ada air kiriman ataupun banjir pasti akan mengurangi Pak efeknya. Kemarin kita kawal betul pengerjaan normalisasi. Kemarin juga terakhir saya suruh monitor pengerjaan segala. Pengerjaan besar itu Pak sebenarnya kan manfaatnya buat kiri kanan Pak. Walaupun manfaatnya juga Bapak wahana, apalagi karena air limpasannya adalah ke wahana kan gitu Pak.
Tiga, itu usulan kita lama Pak. 2020, 2021 kita kepengen COVID Pak. Kepengen COVID 2 tahun. Jadi usulan kita yang 2019 itu pending semuanya Pak. Kita tidak bisa bangun. Bahkan desa pun tidak bisa bangun Pak. Karena alokasi anggarannya semuanya dialihkan ke COVID Pak. Ada namanya refocusing anggaran. Gitu. Terkait dengan penanganan COVID semuanya. Baik dari sampai tingkat desa, waktu itu tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat Pak, semuanya difokuskan. Jadi kita 2 tahun tidak ada pembangunan. Makanya ketika ada pembangunan kemarin, saya ingat Pak, wah itu usaha-usaha kita alhamdulillah sekarang ini PKPM ini sudah pada keluar Pak. Bukan hanya di bulanan, kemarin pasos di villa juga dibangun Pak. Itu saya ingat betul, itu usaha-usaha kita. Waktu itu kita mendorong melalui dewan. Sebenarnya banyak lagi Pak, itu saya ingat dengan alhamdulillah di 22 pun ada pembangunan saluran. Kemarin informasi ada 2 titik. Pasos juga dapat ya, pasos juga dapat, yang lapangan juga dapat. Jadi itu berkat Pak, kerja keras Pak, bapak-bapak semuanya nih yang di bawah. Saya di atas ini Pak, tinggal kita dorong Pak. Kita di Pemda jangan sampai usulan-usulan kita ini nggak ACC, sebenarnya kita kawal Pak. Baik itu di Pemdanya dan kita juga punya dewannya Pak. Gitu. Jadi saya pengen pembangunan ini semuanya dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya di 032. Memang tentunya pembangunan ini tidak bisa semuanya kita lakukan Pak, karena tadi ada batasan-batasan prosedurisnya. Walaupun bertahap, kita akan melakukan semuanya. Gitu. Kemarin Pak Ustadz tuh di depan masjid, Pak masjid masuknya 22 atau 32? 32 ya? Masjidnya 32, jalannya? Oh jalannya 22. Ya kemarin memang ada tokoh ya yang konsul kita, kaitan itu sebenarnya berapa meter Pak? Kayaknya nggak panjang ya? Nggak sampai 100 ya? Ada 80 meter ya? 80 meter itu memang kemarin ada tokoh yang saya kita minta itu di nah, kita coba buat karena itu Pak proposal. Saya pengen Pak kalau misalnya Bapak ini nggak umum, kita swadaya aja gitu. Swadaya aja, kalau misalnya mau di proposal itu saya bawa Pak. Itu Bapak-bapak Pak RW 32, 22 di sini bisa swadaya ke masyarakat. Nanti saya pun bawa Pak, kita bawa ke dewan, ke yang lingkungan sekitar sini. Kalau memang itu pengen cepat dikerjakan, itu kalaupun kita usulkan Pak di Musres Pak, kan gitu. Ini bisa proposal Pak. Proposal itu saya rasa bapak-bapak semua udah tahu ya. Ada koordinatnya, ada foto-fotonya dilampirkan. Terus Pak selanjutnya kaitan dengan wahana ini, perumahan wahana ini belum ada serah terima, betul nggak Pak? Udah ada serah terima belum? Dari pengembang Pemda? Belum ya? Benar nggak Pak? Belum ya? Ketika itu belum ada serah terima Pak, sebenarnya itu pengembang itu masih ada kewajiban Pak. Kewajiban untuk memperbaiki jalan, saluran, ataupun penerangan, ataupun yang ada. Dia masih berkewajiban Pak. Makanya terakhir saya rapat di Pemda itu Pak, saya berikan Pak kaitan dengan serah terima perumahan wahana ke Pemda. Saya bilang Pak di forum, tolong ketika ini serah terima, saya pengen jalan-jalan utamanya dan saluran-saluran semuanya rapi. Gitu Pak, setuju nggak Pak? Karena gini Pak, karena pada saat serah terima itu Pak ada tanda tangan lurah di situ. Dan saya tidak akan mau menandatangani bila mana jalan-jalannya masih rusak, salurannya masih jelek Pak. Gitu ya. Itu kenapa itu? Karena saya pengen di 032 ini Pak semuanya rapi. Baik itu 22 gitu Pak. Karena sifatnya ketika serah terima ini bukan serah terima 032 saja. Serah terima 032 dan 22. Jadi atas nama perumahan wahana harapan kan gitu Pak. Gitu.
12 tahun Pak. 12 tahun ya? Ini coba, yang paling lama tinggal di wahana siapa? Tunjuk. Itu paling lama. Nah, ini yang di sini nih, saya tanya, yang paling lama tinggal di kosong itu ada siapa? Yang di sini aja nih. RT2 mana RT2? Iya. Sudah berapa lama Pak? Saya wahana dari 8 Pak. Cuma Pak, saya tuh banyak nih Pak. Kita dari desa juga saya banyak bangun nih. 2019 saya ingat, karena saya banyak bangun di 32 ini. Pak, ada beberapa titik jalan Pak RT waktu itu. Belum lagi dari dewannya. Banyak Pak, banyak. Artinya kita memang dari nol kita merapikan wahana ini Pak. Walaupun memang pengembang punya tanggung jawab, tetapi kita tidak diam Pak. Kita tidak diam. Artinya kita juga monitor, kita juga menampung masukan-masukan di bawah semuanya. Alhamdulillah sekarang yang Bapak lihat sendiri banyak perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang kita lakukan. Gitu. Selanjutnya Pak, itu kaitan dengan Fatimah. Memang belum Pak. Dan sampai saat ini saya pun belum ada info lebih lanjut, karena pasti ketika ada Fatimah itu pasti kita diminta. Dan sampai saat ini saya belum menandatangani proses Fatimah apapun, karena terakhir di forum saya masih begitu Pak, tolong kewajibannya dipenuhi. Mungkin nanti akan ada survei dari Pemda, nanti bikin koordinasi ke kelurahan atau langsung ke RT RW. Makanya ini Pak, saya pengen RT RW ini Pak, ketika ada kegiatan apapun, tolong dilaporkan Pak saya atau melalui grup. Kan ada nih grup RT RW sekurang setiasi. Jadi Pak, informasinya nggak terputus Pak. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan di luar, di lingkungan, di RT RW, saya nggak tahu Pak. Gitu. Masa saya tahu dari orang lain? Tentang RT RW ini kan kepanjang tangan daripada lurah Pak. Saya nggak mungkin Pak monitor semua sekurahan. Kenapa itu ada RW? Kan gitu. Kalau kemarin desa ada kepala dusun. Gitu. Kalau sekarang kelurahan ya langsung ke RW, langsung ke RT. Kan RW juga nggak bisa monitor banyak, makanya ada RT kan gitu Pak. Jadi organisasinya berjalan Pak. Gitu. Makanya saya pengen Pak RW ketika ada kegiatan apapun, ada pembangunan apapun, tolong selalu koordinasi ke kita Pak. Gitu. Gitu. Saya rasa masalah ini sepakat Pak. Sepakat Pak. Karena jangan sampai Pak, ketika itu ada permasalahan, saya tidak tahu dulu apa viral kan gitu Pak. Sekarang zamannya medsos Pak. Jangan sampai hal-hal yang kurang berkenan terjadi di wilayah wahana khususnya RW 03. Jadi saya pengen peran aktif Pak dari RT RW itu. Kenapa ini saya kumpulkan semua sekaligus kita diskusi. Saya pun minta masukan dan saya pun bisa kasih arahan ke bapak-bapak semua. Saya pengen semuanya aktif Pak, karena saya pengen ketika jadi kelurahan ini pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat Pak. Gitu. Sebenarnya Pak, kita perlu bangga Pak dengan adanya kelurahan. Kita ini kelurahan satu-satunya di Kecamatan Tarumajaya. Gitu. Dan ke-8 Pak se-Kabupaten Bekasi. Karena kalau dibilang layak sudah sangat layak Pak. Usulannya sudah lama, sudah dari 2006. Setelah itu 2019 ada pemilihan lagi. Dan kemarin baru di 2018, 2019 baru dikhususkan awalnya. Kemarin sudah diresmikan oleh Pak Bupati yang menjadi kelurahan. Karena dari segi dulu jumlah kakak, jumlah luas wilayah kita termasuk yang paling luas Pak, sekecamatan Tarumajaya. Yang lain kita sudah 30 ribuan sekian. Yang lain baru Samudra sudah 7.000, baru 7.000. Yang lain baru 15.000. Begitupun Pak dengan pembangunan Pak. Kita tahun ini dapat 23 titik Pak. Itu paling banyak se-Kecamatan Tarumajaya. Nomor 2 itu Desa Pantai Makmur.
Itu kalau tidak salah 21 sampai 22 titik. Yang lain Pak di bawah 10. Makanya Pak dengan saya awal betul kegiatan-kegiatan usul-usul Bapak, dan juga saya meminta dewan ini kita maksimalkan juga, karena itu yang membantu pembangunan di masyarakat Pak, yang membantu pembangunan di wilayah. Tentunya bukan hanya pembangunan Pak, kita harus juga peka ya terhadap isu-isu atau masalah-masalah di wilayah. Kayak kemarin Pak, contohnya minyak goreng langka Pak, betul nggak kemarin? Alhamdulillah Pak, kita kerjasama kan gitu sama pemerintah pusat, sama dewan pusat. Alhamdulillah kita bisa salurkan Pak, kan kerasa manfaatnya buat warga, buat masyarakat, betul nggak? Kemarin di 32 diadakan Pak ya. Alhamdulillah kan pada bagian di 32 di 22. Artinya Pak, kita ini bukan hanya sifatnya di pembangunan saja. Ketika ada permasalahan apapun, kita peka langsung cepat Pak. Wah, warga kita nih apalagi sekarang hilangkan minyak, kita adakan Pak. Itulah upaya-upaya kita buat gimana caranya masyarakat ini kita mendapatkan pelayanan terbaik buat masyarakat. Belum lagi Pak, biasanya kita ada santunan dari keluarga besar Pak Haji ini. Kita kan minta di datanya Pak, itu rutin tiap tahun tuh. Ya, mungkin kayak Pak RT ini sering sih, alami gitu. Biasanya ketika ada santunan kita minta tuh masing-masing RW, RT-nya ada berapa? Yatim, Depok, gitu. Data, dulu kita salurkan Pak. Itu sifatnya santunan yang memang rutin kita bagikan. Kita itu tunjukkan buat manfaat buat warga kita semuanya. Gitu. Lalu selanjutnya Pak, kaitan dengan pemilihan RT ya. Ini Pak, sebenarnya saya juga kaget Pak.